dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan membaca syahadat, dua kalimat syahadat ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, para penyuluh yang hadir pada saat ini menyaksikan daripada saudara kita Depin Kurnia Persada yang telah menghadap kita pada siang hari ini, yang tujuannya adalah untuk memeluk agama Islam ya. Kemudian saudara Depin Kurnia Persada juga tentu sangat kami hormati, sangat kami banggakan ya dalam hal ini sudah mendapatkan hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala dan telah mau bersaksi ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan ini telah dilaksanakan ya di masjid. Alhamdulillah, artinya di tempat ibadah, tempat suci ya. Kalau kita Islam itu adalah tempat ibadah ya, tempat sholat. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabatnya, mungkin hendaknya kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini ya kita mendapatkan kedatangan tamu ya, saudara kita Depin Kurnia Persada, yang tujuannya sudah disampaikan bahwa beliau ini hanya menguatkan kembali, bukan masuk Islam lagi ya, karena sudah dilaksanakan di masjid. Nah, memang semestinya dituntun di KUA dan mendapatkan sertifikat. Nah, bukti sudah memeluk agama Islam itu ya dibuktikan dengan sertifikat ini ketika mau dibutuhkan untuk identitas, apalagi nanti umpamanya mau akad nikah yang seagama ya, yaitu agama Islam. Jadi akan diminta sertifikat sudah dituntun ya, dan sudah bersaksi bahwa sudah memeluk agama Islam ya. Tentunya saudara Depin ya, kami sangat berterima kasih, kami sangat menerima ya atas hidayah yang telah sampai ya ke saudara Depin. Mudah-mudahan ini saudara Depin masuk Islam dan Islam masuk ke Depin ya, artinya tambah erat ya. Dan ini diniatkan memang dari hati nurani, bukan ada paksaan, tidak ada ya. Ya, artinya sudah sedikit banyak sudah mempelajari ya apa Islam, kemudian tujuan daripada masuk Islam, kemudian rukun-rukun Islam, rukun iman ya. Nah, setelah ini tentu belum selesai ya, bukan hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu nanti saudara Depin Kurnia Persada harus banyak belajar ya, tentu belajar agama Islam ya. Kita ada rukun Islam, sudah pernah dipelajari rukun Islam, ada lima ya, nggak ingat, belum ingat ya. Nah, itu nanti kami ingatkan, itu dipelajari ya, dipelajari. Rukun iman ada 6 ya, rukun Islam ada 5, rukun imannya ada 6 ya. Nah, satu dari mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa, zakat, naik haji ya. Itu ada 5, itu harus dipahami, dipelajari dan dilaksanakan. Karena di dalam agama Islam ini selain kita pelajari, kita pahami, dan harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat stop di situ, bukan. Nah, bahwa pembuktian kita telah memasuki agama Islam itu ya, kita harus ada pedoman tadi. Rukun Islam ada berapa? Mengucapkan dua kalimat syahadat sudah diucapkan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu dua kalimat syahadat. Kemudian sholat ya, sholat 5 waktu dalam sehari semalam, dari maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat ya, asar 4 rakaat. Nah, itu masing-masing sholat itu harus ada niat ya, harus ada niat. Tentu niatnya berbeda-beda, yang 2 rakaat beda, yang 3 rakaat beda, yang 4 rakaat beda ya. Itu sudah dipelajari, sudah sholat sudah ya. 5 waktu ya, ya, jangan dibolong-bolongin lagi ya. Berusaha sekuat tenaga, pikiran ya, jangan tanggung-tanggung. Kalau memang sudah diniatkan untuk masuk agama Islam, memeluk agama Islam, jangan hanya sekedar pengakuan ya, dua kalimat syahadat, tapi harus dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, makanya tadi harus tetap belajar, jangan sampai hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Puasa sudah dilaksanakan? Sudah 2 Sudah, tahun. 2 tahun sudah ya, full 30 hari. Enggak kemarin. Ada 3 yang bolong. 3 bolong. Nah, itu dibayar ya, hutang itu, hutang pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bulan-bulan berikutnya boleh. Ya, di bulan April, di bulan Maret, di bulan pokoknya sebelum sampai masuk bulan Ramadan lagi atasnya ya. Jadi diingatkan, itu artinya hutang. Kalau hutang sesama kita manusia harus dibayar sesama manusia. Kalau hutang kepada Allah artinya kita harus tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hutang sampai kita meninggal pun tetap hutang. Nah, kalau kita hutang dengan manusia ditagih oleh manusia, kalau kita hutang dengan Allah nanti di akhirat akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung ingat ya saudara Dipin masih muda, ya giatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai ya. Karena yang namanya iman ini tidak terus meningkat. Ya. Ada waktunya down, turun. Nah, waktu turun kita harus tetap ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak ingat zikir pada Allah. Yang mengingat artinya ya. Pada waktu saat kita sholat banyak-banyak berzikir. Sudah tahu berzikir. Ya. Habis sholat itu zikir dulu ya. Zikir subhanallah walhamdulillah ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Nah, itu zikir namanya ya, untuk kita mendekatkan diri supaya kita lebih dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semakin dekat kita dengan Allah, insya Allah Allah akan dekat dengan kita. Ketika kita menjauh dengan Allah, Allah akan jauh dengan kita. Ya, Allah itu mudah merespon. Ya, ketika hambanya dekat, kenal, mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita akan didekati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita jauh, dia pun tidak kenal dengan kita. Sholat nggak pernah, zakat nggak pernah, kemudian puasa nggak pernah. Ya, dia nggak kenal dengan kita. Oleh karena itu, ya, setelah menjadi pemeluk agama Islam ini, saya ingatkan berkali-kali banyak-banyak belajar ya. Belajar, dekati ustadz, dekati ulama ya, kiai. Kalau di Islam itu kan ada ustadznya ya, orang yang paham ya tentang hukum-hukum Islam, orang yang mengerti tentang Al-Qur'an, orang yang mengerti tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, itu yang perlu didekati ya. Dan insya Allah yang namanya ustadz, kiai tidak akan menolak dan tidak bayar. Ya, belajarlah di mana tinggal, di lingkungan, siapa di situ dianggap yang mengerti, ya ustadznya, kiainya, dekati. Ya, kita dekati, semakin dekat kita dengan orang-orang yang berilmu agama, insya Allah hidayah akan terus mengalir ya kepada saudara Dipin. Karena tidak ada lagi tujuan lain kalau sudah memeluk agama Islam, dunia dan akhirat. Dunia saat ini kita berada di dunia, berusaha, berupaya ya untuk kebutuhan kita dari rohani harus kita laksanakan juga. Ya, karena akan kembali ke akhirat. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bukan hanya sekedar kembali, tapi akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Nanti akan ditanya ya oleh para malaikat-malaikatnya, pernah melaksanakan sholat, apakah pernah sholat zakat, apakah pernah sedekah, apakah pernah berbuat baik sesama, apakah nanti kalau sudah beristri, sudah membina rumah tangga dengan baik, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita masih di dunia ini adalah ladang bagi kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Nah, itulah kita di dunia, saat ini kita di dunia, nanti kembalinya akan ke akhirat, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menghadap tanpa persiapan, nah kita yang salah. Ya, kita mau ke Palembang, tentu harus ada persiapan. Minimal kita harus persiapan bekal, bawa duit. Ya, dari Pelahat ke Palembang sekian jam, di mana kita harus makan, pulangnya harus makan, harus punya uang untuk travel dan lain sebagainya. Sebaliknya kita menuju akhirat, bekal kita adalah ibadah, tidak ada lain. Ya, mobil, rumah, segala macam harta itu akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita adalah pahala, adalah perbuatan baik kita di masa waktu di dunia ini. Ya, kami insya Allah dengan ikhlas ya mendoakan saudara Dipin Kurnia Persada ya akan mendapatkan terus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, akan diberikan jalan yang lurus ya, akan dapat melaksanakan aktivitas ibadah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun nanti kalau berkeluarga, beristri yang sama agama Islam ya akan diberikan tuntunan ya, akan diberikan rezeki yang halal ya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan ragu, jangan bimbang-bimbang lagi dalam hati ya.
Karena Islam itu tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh bimbang-bimbang. Ya, syaratnya itu tadi niat. Ketika niat Depin sudah ikhlas, insya Allah itu akan mengalir, hidayahnya akan mengalir ya. Petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala akan terus ada, akan dibimbing ya ke jalan yang benar. Oleh karena itu tadi sarannya banyak-banyak belajar ya, banyak belajar, dekati ustaz-ustaz, dekati kiai. Nah, insya Allah tak bayar ya. Nah, jangan takut nanti begini begitu ya. Ketika ada orang yang paham, mampu, imam-imam di masjid, banyak-banyaklah bertanya. Kita berterus terang, saya Pak lagi mau belajar, saya mau belajar ngaji, saya mau belajar doa sholat, saya mau belajar bacaan sholat yang benar ya. Minimal Fatihahnya harus dipelajari, harus fasih, harus betul ya. Karena itu adalah induk dari sholat ya. Fatihahnya sudah hafal, belajar dengan ustadz. Sama teman sebelum syahadat waktu itu 3 bulan belajar sholat. Nah mantap, itu bagus ya. Artinya sudah persiapan sebelum mau masuk agama Islam, persiapannya sudah ada nih kan. Memang sudah dari niat hati. Jadi hidayahnya insya Allah ya luar biasa. Bapak Ibu masih ada? Masih ada. Beragama? Katolik sekarang. Bagaimana reaksi ayah ibu? Menerima kalau sekarang. Menerima ya, ya menerima. Kemudian saudara, adik, kakak? Ada semua. Ada. Masih beragama? Nah, ini dengan ayah, ibu ya, walaupun sudah berlainan keyakinan, berlainan agama, tetap harus berbakti. Ya, tidak boleh sengketa dengan orang tua. Tidak boleh kita ada bentrok dengan orang tua. Tetap harus berbakti dan kita harus menghormati kedua orang tua. Ya, di dalam Islam itu ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Ya, ketika orang tuanya sudah ridho, ya insya Allah Allah akan ridho dengan segala apa yang kita laksanakan yang berbentuk ibadah, pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga hubungan yang harmonis ya, dengan ayah, ibu, keluarga, paman, bibi, saudara, kakak, adik, ya, terus dirangkul. Ya, jangan diadakan perbedaan keyakinan. Ya, nah, siapa tahu dia terbuka jalan, terbuka hidayah seperti saudara Depin. Dia mau ikut juga, ya sudah bisa membimbing, ya. Nah, oleh karena itu tadi jangan diajak untuk sengketa, untuk ribut, ya, dengan kedua orang tua. Di agama Islam juga hubungan itu ada hubungan dengan manusia, ada hubungan dengan Allah. Hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minan nas, sesama manusia harus dijaga, ya. Kemudian hablum minallah, ibadah itu tadi, ya, harus kita jaga. Dua-duanya harus dijaga. Jangan hablum minallah mantap, hablum minan nasnya diabaikan, ya, terutama kepada orang tua, keluarga, saudara, paman, bibi, kakak, adik kalau ada, itu tetap dijaga hubungan sesama manusia, ya, lagi dengan orang tua. Tidak apa-apa, beda keyakinan tidak apa-apa, ya. Yang penting Depin jalankan agama Depin, yang ayah, ibu dia belum mau untuk ikut, jangan dijadikan masalah, ya. Secara manusiawi, secara sosial, secara anak dengan orang tua, berbaktilah pada kedua orang tua, ya. Karena keyakinan, ya, itu adalah hidayah, bukan paksaan. Salah satu contoh, saudara Depin Kurnia, tidak ada yang maksa kan? Tidak ada yang nyuruh, tidak ada. Tapi memang benar-benar dari keyakinan dan dari hati, ya. Ya, alhamdulillah. Jadi saudara Depin Kurnia Pusada, ya, selamat ya menjalankan ibadah yang ada di agama Islam, ya. Teruslah banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya jangan malas, ya, harus dipelajari terus dan kita harus memang selalu dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sampaikan tadi, iman itu tidak selalu meningkat, ada downnya, ada dia lagi goyah. Nah, pada saat goyah kita harus ingat, oh berarti saya sudah agak jauh dengan Allah. Saya tingkatkan lagi, ya, banyak-banyak zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk, ya, mintalah hidayah. Yang penting hidayah, minta ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah ridho, mendapatkan hidayah, petunjuk kita, insya Allah ya segala sesuatu akan menjadi jalan yang terbaik dalam kehidupan kita selaku hamba Allah, ya. Jadi Depin sekali lagi kami ucapkan terima kasih, ya, atas kedatangannya di KUA Kecamatan Lahat ini, ya, untuk ya kedua kalinya yang meyakinkan bahwa saudara telah benar-benar masuk agama Islam. Dan untuk membuktikan di sini telah menyerahkan kepada kami berkas-berkas seperti KK, KTP, ya, dan insya Allah ini akan kami buatkan sertifikat, ya. Yang sertifikat dari masjid itu juga bisa dipakai, dilampirkan dengan yang ini. Ini penguatan saja, ya. Dan sifatnya kami bukan mengislamkan lagi,
ya sudah masuk Islam, ya sudah 2 tahun. Hanya kami menguatkan keyakinan Kevin bahwa Kevin sudah masuk Islam, dan kami yakin ketika Devin sudah mulai berangsur-angsur belajar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kami yakin mungkin nanti tidak menutup kemungkinan ya akan lebih daripada kami ilmunya. Ya, banyak yang kita lihat itu kan, ya, jadi penceramah, dari pendai, dari kiai, ya, dari non muslim. Ya, nah, mudah-mudahan ya Kevin dengan segala upaya, pikiran, ya keikhlasan, Kevin nanti akan jadi penceramah, ya, jadi dai ya, dengan usia yang masih muda, masih ingatan masih kuat, ya, selalu dekat dengan kiai, selalu dekat dengan ulama, selalu dekat dengan ustadz, selalu masuk ke dalam masjid untuk berjamaah, usahakan berjamaah sholat ya, ya, latih subuh, ya. Kalau subuhnya sudah nggak mau lagi tinggal, insya Allah, ya. Kalau zuhur, asar biasa, ya. Nah kalau subuh sudah mau meninggalkan subuh itu berjamaah di masjid rasanya sudah rugi, nah itu baru mantap. Ya, ini harus diusahakan. Jadi saudara Devin, sekali lagi terima kasih ya. Di sini kami ingin mendengarkan kembali saudara untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, seperti yang saudara Devin telah baca dari awal masuk Islam ya. Kami persilakan untuk dibaca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi ada 2 di situ, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah ya. Jadi Allah itu ahad, satu ya. Sudah hafal qul huwallahu ahad? Hafal ya. Nah itu qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu cuma satu. Udah kati bapaknya, udah kati anaknya, udah kati cicitnya, udah kati cucungnya ya. Cuman dia satu. Harus kita yakini bahwa Allah itu satu ya. Kemudian Nabi Muhammad itu ada utusannya. Nabi Muhammad itu tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia ya, dari yang tak punya ilmu menjadi berilmu, dari yang tak berakhlak menjadi berakhlak, dari zaman jahiliyah sampai kepada saat ini ya. Itu adalah perjuangan baginda Rasulullah SAW yang kita baca di 2 kalimat syahadat ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah manusia pilihan, tauladan bagi kita ya. Kita pelajari sejarah Nabi ya, terutama Nabi Muhammad ya, pelajari apa tugasnya, apa yang disampaikannya, apa yang harus kita tauladani ya. Katanya di Islam ini Nabi Muhammad itu adalah tauladan, adalah contoh yang baik. Nah yang dicontohkan apa? Digali, dipelajari ya. Nah, terutama masalah ibadah, masalah sosial ya, lengkap, masalah ekonomi, masalah berdagang, masalah kejujuran ya. Nah, termasuk masalah kejujuran, berdagang, segala macam disampaikan semua dengan contoh langsung, bukan hanya sekedar dia memberikan dai, memberikan ceramah, tapi diaplikasikan dalam kehidupannya sehingga bisa dicontoh oleh kita sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman. Oleh karena itu dibaca, dipelajari ya. Lagi saat ini tidak perlu langsung beli bukunya, lihat di Google ya, sejarah Nabi Muhammad SAW, siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, berapa orang anaknya, berapa orang istrinya. Tapi kalau istrinya jangan dulu dicontoh ya, istrinya banyak ya, satu dulu ya. Nah, satu dulu, kalau mampu silakan nanti ya, tidak ada yang larang, yang penting mampu ya. Ya, yang perlu kita contoh dulu masalah keagamaannya ya. Jadi sudah kita dengar tadi Ustadz Rauf, Ustadz Munir Huda ya, bahwa saudara kita Devin ini sudah masuk Islam ya dari tahun 2024 ya. Artinya sekarang 2020 sudah 2 tahun. Sekarang kita perkuat lagi, tadi sudah dibaca 2 kalimat syahadat, sudah mantap ya. Kami hanya mendoakan ya, mendoakan semoga saudara Devin Kurnia Persada tetap ya di hidayah ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal ya. Bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kami berdoa sampai ajal memisahkan saudara Devin ya. Devin akan menjadi, insya Allah nanti kalau mau belajar yang gigih ya, akan menjadi dai ya. Amin. Bahkan lebih mungkin dari kami yang sudah dari nenek moyang agama Islam ya. Yang penting niatnya dan mau belajar ya. Mungkin itu saudara Devin yang kami sampaikan ya, dengan saudara Devin, dengan disaksikan oleh Ustadz di sini ya. Kami akan berikan tanda bahwa saudara Devin sudah dikuatkan kembali masuk Islamnya ya, sertifikat ya, dan ini insya Allah bisa digunakan
ya sesuai kepentingan ya. Nah yang dari masjid tadi boleh dilampirkan juga. Ya. Kemudian yang dari KUA ini kami kasih juga satu ya. Nah, biasanya kalau untuk dicapil, untuk di apa namanya buat KKTP dimintain ya, sudah diganti KKTP. Sudah Islam ya, sudah Islam. Nah, artinya ketika ada kebutuhan-kebutuhan lain ini dikasihkan, ini disimpan baik-baik ya. Ya, kalaupun nanti sudah lama mungkin siapa tahu nak pergi haji umroh ya, nah itu akan diminta kakak KTP. Nah kalau bisa kakak KTP dengan ijazah itu sudah disamakan ya nama-namanya ya, supaya data diri tidak ada lagi salah-salah. Apalagi nanti sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, nama anaknya harus binnya betul-betul nama yang ada di sini ya, yang ada di kakak KTP ya, supaya ini ganti nama enggak kemarin? Enggak, memang namanya Dipin Kurnia Persada. Oh, sudah ada tanda-tanda memang kurnia mendapatkan karunia kan, betul-betul mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Aslinya mana Dipin? Palembang. Palembang ya. Orang tua Palembang. Orang tua Jawa. Jawa. Ibu Jawa. Jawa semua. Jawa semua. Jawa mana? Ibu Purworejo, Bapak Jember. Oh, pantas sih, tapi nggak kelihatan Jawanya. Ada kayak setengah-setengah Cina ada. Iya, Papa Chinese. Oh, bapaknya. Kalau mama kakek itu dari Papua. Oh, iya iya. Kayak keriting apa? Yang keriting-keriting ya. Iya, kayak gitu. Mix jadinya, Pak. Iya. Ya inilah namanya perjalanan ya, seiring waktu ya hidayah dapat. Sekali lagi terima kasih. Nah ini akan kami tanda tangani dan kami berikan kepada Dipin. Sekali lagi Dipin, jangan sungkan-sungkan untuk belajar, tingkatkan ilmu agama ya, dekati ulama ya. Dipin tanda tangan.